Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23, yang berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pagi hari adalah simbol dari awal yang baru, penuh dengan pengharapan dan peluang. Seperti fajar yang pasti datang setelah malam gelap, demikian juga janji-janji Tuhan selalu dapat diandalkan. Tuhan tidak pernah gagal menepati firman-Nya. Ayat renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Ini adalah kepastian bagi kita bahwa Tuhan tetap setia dalam setiap musim kehidupan, meskipun kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Mengapa janji Tuhan diibaratkan seperti fajar? Yang pertama, fajar selalu datang tepat waktu. Tidak peduli seberapa panjang atau gelapnya malam, fajar akan selalu terbit pada waktunya. Demikian pula, janji Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memiliki waktu yang sempurna dan Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Yang kedua, fajar membawa terang. Fajar mengusir kegelapan malam, membawa terang yang memberikan kehangatan dan kehidupan. Janji Tuhan bekerja seperti ini dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa berada dalam malam kehidupan, janji Tuhan memberikan harapan dan kekuatan untuk melangkah maju. Yang ketiga, fajar membawa harapan baru. Setiap pagi memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Tuhan menyediakan rahmat-Nya yang baru setiap hari, memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ini adalah bukti kasih Tuhan tidak pernah berhenti, dan Dia selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi janji Tuhan yang seperti fajar ini? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Bahkan saat kita tidak melihat jalan keluar, kita dapat dengan yakin berkata bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Yang kedua, bersyukurlah. Setiap pagi adalah hadiah dari Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran membutakan kita
dari kasih setianya yang baru setiap pagi. Yang ketiga, tetap berharap. Seperti kita yakin bahwa fajar pasti terbit, kita juga harus yakin bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya tepat pada waktunya. Hidup kita mungkin tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kita merasa bahwa malam kegelapan itu terlalu panjang dan sulit untuk kita lalui. Namun di tengah segala kesulitan ini, ingatlah bahwa janji Tuhan adalah seperti fajar di pagi hari. Dia datang tepat pada waktunya, membawa terang, harapan, dan pembaharuan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, janji Tuhan adalah kekuatan yang menopang kita dalam segala situasi. Seperti fajar yang selalu baru setiap pagi, kasih dan rahmat-Nya tidak pernah habis. Mari kita percaya, bersyukur, dan terus berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur atas janji-janji-Mu yang seperti fajar di pagi hari, selalu baru dan penuh dengan kasih. Tolonglah kami untuk selalu percaya kepadamu, meskipun terkadang hidup terasa berat. Berikan kami kekuatan untuk melewati setiap tantangan dengan pengharapan yang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan segala sakit penyakit kehidupan mereka Tuhan, dan pulihkan keadaan umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan Yesus yang mampukan. Kami menyerahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.